wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang sehat dan ceria. Perkenalkan, nama saya Bu Ima dari TK Putra Pertiwi Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan. Hari ini Ibu Guru mau bercerita dengan judul Nasihat si Ibu Kiko. Ya, ayo kita dengarkan cerita ini baik-baik ya. Apa pesan dari cerita ini? Suatu hari, si Kiko sedang bermain-main, berenang-renang kecil bersama temannya si Bobby, si Maya, dan teman-temannya yang lain. Nah, bertemulah si Kiko sama ibu. Halo Kiko, mau bermain di mana? Ibu, aku mau bermain ke hutan lumut sana. Katanya di sana banyak lumut yang besar-besar. Ya ibu, wah ya ibu, aku mau pergi bersama Putri. Ayo Kiko, Bobby, jangan bermain terlalu jauh karena di sini sedang musim ombak yang besar. Nanti ibu takut kalau Bobby sama Kiko terseret arus yang sangat deras ya. Jangan terlalu jauh dalam bermain. Di hutan lumut sana terlalu gelap Kiko. Ingat pesan ibu ya Kiko. Ah ibu, aku kan mau bermain ke hutan lumut. Di sana katanya lumutnya lesat-lesat dan udaranya segar. Banyak lumut-lumut yang tinggi ya Bobby ya. Wah, aku kok takut ya Kiko. Katanya di sana gelap, lumutnya tinggi-tinggi. Nah Kiko, ayo bermain di sekitar sini saja sama Bobby, sama teman yang lain. Nanti ibu khawatir kalau si Kiko bermain terlalu jauh. Jangan buat ibu khawatir ya nak ya. Baiklah Bu, baik. Aku main di sini saja. Dengan jengkelnya Kiko bermain sama teman-temannya. Tapi di dalam hati Kiko tetap ingin bermain ke hutan lumut sana. Wah, kemudian si ibu Kiko pergi meninggalkan Kiko dan teman-temannya. Ayo, jika tidak ada ibu, ayo kita bermain ke hutan lumut yuk. Di sana kita bisa kenyang dengan lumut-lumut yang segar. Wah, Kiko, aku takut kalau dimarahi ibumu. Aku juga takut kalau ibuku mencariku. Ya Naya ya. Iya Kiko, aku nggak ikut. Nah, si Naya sama si Bobby takut karena takut dicari ibunya. Aku juga belum izin sama ibu Kiko. Bagaimana ini? Kamu bagaimana Bobby? Aku sebenarnya ingin juga bermain-main ke hutan lumut. Iya, ayo Bobby, ayo sama aku. Enak loh di sana. Aku dengar dari cerita kakak-kakakku, katanya di sana hutan lumutnya Wah, besar-besar, tinggi-tinggi. Ayo Bobby, ya temani aku ya. Aduh, bagaimana ya? Naya, bagaimana? Aku ikut saja ya. Kamu buat tidak apa-apa Naya. Ayo Bobby, ayo temani aku. Nanti aku carikan lumut yang sangat segar-segar buat kamu. Nanti kita bisa cerita sama si Naya. Biarkan saja Naya pergi pulang. Ya, si Bobby ya. Oh, Baiklah, kalau begitu aku ikut. Tapi sebenarnya aku takut dimarahi ibumu, dicari ibuku juga. wah, aku tidak mau Kiko. Nanti aku dicari ibu. Ibu kalau sudah marah-marah aku takut.
tidak boleh loh membuat khawatir ibu. Tadi kan sudah dikasih pesan ibu. Kan tidak jauh-jauh hutan lumut. Ya sudah, kita tinggalkan saja si Naya. Kalau tidak ada yang mau pergi denganku, aku mau pergi sendiri. Kalian teman-teman yang jahat, tidak mau menemaniku. Akhirnya si Kiko berenang sendiri. Si Bobby takut. Sebenarnya si Bobby juga ingin ikut ke hutan lumut sana, tapi karena takut dan membuat ibunya khawatir, si Bobby mengurungkan niatnya. Dan si Bobby akhirnya bermain dengan Naya di depan karang-karang kecil depan rumahnya. Akhirnya si Bobby bersama Naya tidak mau mengikuti si Kiko pergi ke hutan lumut. Si Bobby sama si Naya bermain sendiri di depan batu karang di depan rumahnya. Nah, berenanglah si Kiko menjauhi mereka. Si Kiko tetap bersikeras untuk pergi ke hutan lumut karena rasa penasarannya sangat tinggi sekali. Lalu sampailah si Kiko di depan hutan lumut yang sangat segar. Wah, hutan lumutnya sangat lebat sekali. Banyak makanan di sana. Lezat sekali lumut-lumutnya. Wah, si Kiko senang sekali karena di sana udaranya segar, banyak lumut tinggi-tinggi. Si Kiko mencicipi setiap lumut-lumut yang hijau. Wah, enak sekali. Wah, rugi si Bobby tidak ikut. Nanti aku akan bercerita kepada Bobby kalau di sini sangat indah sekali. Si Kiko berenang terlalu jauh. Si Kiko tidak merasa kalau itu berenangnya terlalu dalam. Sampailah Kiko di tengah-tengah hutan lumut yang sangat lebat. Si Kiko tidak paham kalau di situ rumput-rumput lautnya terlalu tinggi dan terlalu lebat. Akhirnya si Kiko tersesat di tengah-tengah hutan lumut. Lumut yang sangat hijau tanpa sinar matahari. Akhirnya si Kiko takut. Wah, ini aku sampai di mana ya? Si Kiko berenang terlalu dalam dan terlalu jauh. Wah, si Kiko tersesat. Semakin gelap, semakin gelap. Si Kiko tidak tahu jalan. Aduh, ini di mana ya? Aku bingung. Wah, aku tidak bisa melihat jalan keluar. Semuanya gelap. Aduh, ibu, tolong aku, ibu. Ibu, aku ini di mana, ibu? Si Kiko akhirnya menangis karena tidak mendapatkan jalan keluar. Semuanya gelap, semuanya hutan lumut yang sangat hijau dan tidak ada sinar matahari yang masuk. Si Kiko menangis mencari jalan keluar. Ibu, aku takut. Di mana jalan keluarnya, ibu? Tolong, teman-teman, tolong aku, maafkan aku, ibu. Ombak semakin besar dan suasana semakin dingin, semakin gelap. Kiko semakin takut. Tidak ada yang membantunya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya ataupun mendengarnya. Kasihan ya Kiko. Nah, ombak semakin besar. Dan akhirnya Kiko terseret ombak yang sangat besar hingga terpental ke daratan. Nah, anak-anak tahu kan kalau ikan di daratan bisa hidup atau mati?
bisa bernafas atau tidak si ikan? Tidak, semakin lama si Kiko kehabisan nafas. Nah, dari sini Kiko menyesal dan menangis. Maka si Kiko semakin habis karena terlalu sering menggelepar. Dia berusaha pergi ke laut, tapi tidak bisa karena di daratan si Kiko tidak bisa berenang. Rasa menyesal Kiko semakin dalam. Ibu, seharusnya aku mengikuti kata-kata ibu, mengikuti nasihat ibu. Kiko semakin takut, semakin menggelepar, tapi tenaganya sudah tidak ada. Tenaganya tinggal sedikit. Tolong aku tidak bisa bernafas lagi, tolong aku. Nah, tiba-tiba seekor kucing datang. Anak-anak tahu sendiri kan makanan kucing apa? Kucing suka sekali terhadap ikan. Wah, Kiko semakin menangis, semakin takut karena ada seekor kucing di depannya. Kucing itu siap-siap menerkam sang Kiko, si ekor ikan kecil. Kiko semakin takut, tapi tenaganya sudah tinggal sedikit. Wah, bagaimana ya ini? Kucingnya semakin lapar melihat si Kiko, seakan-akan lezat sekali. Tetapi ada si Rani yang lewat di depan Kiko. Wah, Ada ikan kecil, kasihan. Ikan kecilnya, bagus sekali. Tapi kasihan ini, ikannya sudah lemas. Wush, 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 wush. Shh, wush, wush. Ayo pergi. nah, akhirnya kucing itu pergi meninggalkan si Kiko. Nah, di sini si Rani membawa ember dan kasihan terhadap si Kiko yang tubuhnya sudah lemas. Alhamdulillah ada yang menolong Kiko. Diambillah si Kiko, lalu dibawa pulang si Rani dan dimasukkan ke dalam ember. Setelah menaruhnya di dalam ember, Rani bergegas membawa si Kiko ke lautan lagi untuk dilepas. Hati Rani baik karena dia tidak mau menyakiti hewan. Nah, Ayo, si ikan, kamu berenang lagi di laut ya. Ketemu sama ibumu, sama teman-temanmu. si Kiko dilepas oleh Rani ke lautan. Lalu Kiko sehat kembali. Kembalilah si Kiko ke rumahnya, bertemu dengan si Bobby dan teman-temannya. Pulanglah si Bobby dalam keadaan sehat. Kembali lagi ke rumahnya bertemu dengan ibu. Ibunya sudah sangat khawatir karena sudah setengah hari si Kiko tidak pulang. Ibunya terlalu takut kehilangan si Kiko. Ibu! Akhirnya si Kiko bertemu ibunya, menangis jadi-jadinya. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Aku tidak mematuhi nasihat ibu. Maafkan aku, ibu. Maaf tadi aku ke hutan lumut. Besok-besok tidak lagi-lagi, bu. Aku takut tidak ada ibu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku juga ya, teman-teman. Iya, Kiko. Iya. Iya Kiko, tadi ibumu khawatir mencari karena kamu tidak patuh. Ibumu mencarimu kemana-mana. Iya, maafkan aku, ibu. Akhirnya si Kiko meminta maaf kepada ibu dan teman-temannya. Besok-besok si Kiko tidak mau kembali lagi ke hutan lumut. Dan si Kiko bercerita tentang hutan lumut. Di sana sangat gelap. Teman-temannya mendengarkan cerita Kiko dengan seksama. Si Kiko akhirnya meminta maaf kepada ibu serta teman-temannya. Janganlah ketika kita bersalah terhadap seseorang atau ayah atau ibu kita serta
batu karang ini ya teman-teman. Kita bermain di sini saja, jangan jauh-jauh. Jangan membuat khawatir orang tua kita. Nah, sampai di sini ceritanya anak-anakku yang solehah. Kita bisa ambil nasihat dari pesan cerita. Oh, apa tadi? Kita tidak boleh membantah pada ayah atau ibu kita. Dan kita harus patuh pada orang tua kita. Ketika kita bersalah, kita harus meminta maaf